Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Wendy Weno, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi diagram Venn. Untuk itu, tonton terus ya videonya. Setelah mempelajari materi diagram Venn, kalian diharapkan dapat mengenal bentuk penyajian diagram Venn, menggambar diagram Venn dari suatu masalah himpunan, membaca anggota irisan, gabungan, komplemen, suatu himpunan dalam diagram Venn, dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan diagram Venn. Yang akan dipelajari hari ini yaitu pengertian diagram Venn, karakteristik diagram Venn, bentuk-bentuk diagram Venn, dan cara pengoperasiannya. Apa itu diagram Venn? Sebelum mempelajari diagram Venn, kita harus mempelajari terlebih dahulu materi himpunan, karena diagram Venn merupakan lanjutan dari materi himpunan. Diagram Venn merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Bingung ya? Supaya tidak bingung, kita mulai pengertian himpunan terlebih dahulu. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, diagram Venn ini bertugas untuk menggambarkan himpunan tadi ke dalam sebuah diagram agar lebih mudah dipahami. Berikutnya kita akan masuk pada karakteristik diagram Venn. Dari gambar diagram Venn dapat dijelaskan bahwa yang angka Romawi 1 itu merupakan himpunan semesta, berarti menggambarkan total dari anggota yang dibicarakan. Kedua yaitu daerah yang merupakan milik himpunan A dan B atau A iris B. Yang ketiga yaitu banyaknya anggota himpunan A saja. Keempat, banyaknya anggota himpunan B saja. Sedangkan yang kelima dari gambar diagram Venn yaitu banyaknya anggota semesta namun bukan anggota A maupun B. Ada 3 ketentuan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta atau S biasanya digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang. Kedua, setiap himpunan lain yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran. Yang ketiga, setiap anggota ditunjukkan dengan noktah dan anggota himpunan ditulis di samping noktah tersebut. Jadi, ingat ya teman-teman, kalau di diagram Venn itu ada kotak persegi panjang dengan lambang S, lingkaran pertama yang menunjukkan himpunan 1 dan lingkaran kedua yang menunjukkan himpunan kedua. Nah, sekarang kita pelajari beberapa bentuk diagram Venn. Bentuk-bentuk diagram Venn. Yang pertama yaitu himpunan yang berpotongan. Himpunan yang pertama adalah himpunan yang berpotongan. Himpunan yang berpotongan adalah jika ada anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi, anggota yang masuk ke dalam himpunan A juga termasuk ke himpunan B. Himpunan A dengan himpunan B dapat ditulis A iris B jika himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Berikutnya yaitu himpunan saling lepas. Himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Berikutnya yaitu himpunan bagian. Himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Berikutnya yaitu himpunan yang sama. Himpunan yang sama dapat dinyatakan jika setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota A. Nah, anggota kedua himpunan ini harus sama persis. Jadi dapat dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Himpunan yang sama ini ditulis A sama dengan B. Ingat ya teman-teman, dalam penulisan sebuah himpunan harus menggunakan huruf kapital. Untuk lebih memahami materi di hari ini, mari selesaikan soal berikut.
Berikut ini merupakan contoh himpunan yang berpotongan. Himpunan A memiliki anggota yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota himpunan dari B yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi irisan A dan B adalah 5 dan 6. Berikutnya itu contoh himpunan saling lepas. Anggota himpunan dari A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B yaitu 5, 6, 7, dan 8. Nah, dapat dilihat dari dua himpunan ini merupakan himpunan saling lepas karena tidak ada anggota himpunan yang sama. Maka diagram ini merupakan himpunan saling lepas. Berikutnya itu himpunan bagian. Dari gambar diagram Venn di bawah ini, anggota himpunan dari A yaitu 2 dan 4, sedangkan anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena seluruh anggota himpunan A masuk ke dalam anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan bagian. Contoh soal berikutnya yaitu contoh soal himpunan yang sama. Anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota himpunan B yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Karena seluruh anggota himpunan A sama persis dengan seluruh anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan yang sama. Nah, sekian pembahasan saya mengenai materi diagram Venn di hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun saran dari teman-teman semua, teman-teman dapat menghubungi saya lewat sosial media yang tertera di samping ini. Pada akhir Desember 2019, negara Cina mengumumkan sebuah virus bernama Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus ini menular dengan cepat ke beberapa negara lain. Virus ini menyebar melalui kontak langsung benda yang terkontaminasi lewat udara dan hewan. Nah, ayo cegah COVID-19 untuk Indonesia melalui cara yaitu cuci tangan dengan sabun secara teratur, selalu gunakan masker, jaga jarak minimal 2 meter, dan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan matang. Hindari keramaian dan usahakan untuk tetap di rumah saja. Nah, gejala-gejala dari COVID-19 yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, dan gejala COVID-19 segera kunjungi rumah sakit rujukan terdekat. Saat ini COVID-19 telah menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Banyak yang sudah terinfeksi COVID-19 ini. Nah, beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan PSBB karena jumlah terinfeksi menjadi tidak terkendali dan akibatnya banyak yang harus ke rumah sakit. Dan dampaknya itu rumah sakit tidak mampu menampung pasien. Nah, untuk itu diharapkan PSBB dapat menurunkan kurva korban COVID-19. PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Namun, untuk beberapa daerah di Indonesia yang zona hijau akan menerapkan new normal. Apakah kalian siap? Nah, saatnya hidup damai bersama Bro COVID-19 dengan tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker setiap keluar rumah, hindari berjabat tangan dengan orang lain, jaga jarak atau physical distancing, hindari keramaian, bersama-sama menekan penularan COVID-19 di Indonesia. Oke guys.